Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat The Lens, kembali lagi dengan saya Thalita Nurhayati. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah metode penelitian yang diampuh oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Suwito SEMSI AK, dengan judul materi tentang teknik analisis data metode hermeneutika. Seperti biasa, sebelum saya menjelaskan, saya meminta kepada teman-teman agar dapat membantu like, komen, share video ini. Untuk itu, mari kita masuk ke penjelasannya. Langsung saja, metode hermeneutika dalam analisis data adalah pendekatan yang berasal dari tradisi filsafat dan teologi yang digunakan untuk menafsirkan, memahami, dan mengungkap makna yang terkandung dalam teks atau data. Meskipun awalnya berkembang dalam konteks tafsir agama dan teks klasik, metode ini kini telah banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, humaniora, dan bahkan dalam analisis data. Secara umum, hermeneutika berfokus pada pemahaman mendalam tentang makna di balik teks dan bagaimana konteks, pengalaman, dan pengetahuan sebelumnya memengaruhi interpretasi teks tersebut. Dalam konteks analisis data, metode ini dapat digunakan untuk menafsirkan data kualitatif yang beragam, seperti wawancara, diskusi, kelompok terarah atau focus group discussion, teks, transkrip, dan bahkan data visual atau narasi yang lebih kompleks. Proses dalam hermeneutika yaitu yang pertama, pemahaman holistik. Hermeneutika diangkat dari pemahaman bahwa teks atau data tidak dapat dipahami hanya dari bagian-bagian tertentu. Untuk memahami makna secara keseluruhan, peneliti harus melihat dan memahami seluruh konteks yang membentuk data tersebut. Artinya, proses analisis data melibatkan pemahaman terhadap bagian-bagian data. Misalnya kalimat, kata, atau pernyataan individu, serta hubungan antar bagian yang lebih besar. Hal ini seringkali disebut sebagai hermeneutik cirkel atau lingkaran bermeneutik, yang menggambarkan siklus berkelanjutan antara memahami bagian dari keseluruhan. Yang kedua, interpretasi kontekstual. Dalam konteks di sini meliputi latar belakang sosial, budaya, sejarah, serta perspektif individu atau kelompok yang terlibat. Dalam analisis data ini berarti bahwa data tidak dapat dipahami semata-mata berdasarkan bentuk
atau isi data saja, tetapi juga bagaimana data tersebut terhubung dengan realitas yang lebih besar atau situasi tertentu yang melingkupnya. Hermeneutika mendorong peneliti untuk mengukur dan mengakui peran konteks ini dalam bentuk makna. Adapun yang ketiga yaitu refleksi diri. Peneliti dalam pendekatan hermeneutika tidak dianggap sebagai entitas objektif yang terpisah dari data yang dianalisis. Sebaliknya, peneliti diharapkan untuk menyadari dan mencatat perspektif mereka sendiri. Dalam proses interpretasi data ini berarti peneliti diharapkan untuk mengidentifikasi bagaimana latar belakang, pengalaman, dan pandangan mereka memengaruhi cara mereka memahami data. Dalam hal ini, hermeneutika mengatakan mengutamakan keterbukaan terhadap subjektif sebagai bagian dari proses pencarian makna. Yang keempat, dialogis dan dinamis. Hermeneutika menekankan pentingnya dialog dalam proses interpretasi. Dalam konteks penelitian kualitatif misalnya, ini dapat berarti interaksi antara peneliti dan peserta yang wawancara atau kelompok diskusi. Peneliti dan partisipan bersama-sama membentuk makna untuk bukan hanya peneliti yang menarik kesimpulan sepihak. Oleh karena itu, interpretasi data bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan berlangsungnya proses analisis. Langkah-langkah analisis data dengan hermeneutika, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Data yang digunakan dalam analisis hermeneutika biasanya bersifat kualitatif, seperti wawancara mendalam, observasi atau teks yang dihasilkan dalam konteks tertentu. Data tersebut akan menjadi bahan utama yang akan ditafsirkan. Yang kedua, pembacaan pertama. Langkah pertama dalam analisis hermeneutika adalah membaca atau mengkaji data secara keseluruhan untuk mendapatkan pemahaman awal tentang isinya. Pembacaan pertama ini biasanya masih bersifat umum, tanpa penilaian atau interpretasi mendalam. Yang ketiga, identifikasi tema utama setelah pembacaan pertama. Peneliti akan mulai mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam data. Proses ini melibatkan pencarian pola kata kunci atau isu yang berulang yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Yang keempat, interpretasi dan refleksi. Dalam langkah ini, peneliti mulai memasukkan pemahaman pribadi mereka serta menghubungkan data dengan teori atau konteks yang lebih luas. Peneliti berusaha untuk menafsirkan data dengan memahami latar belakang sosial budaya
atau historis yang membentuknya. Proses ini juga bisa melibatkan refleksi diri tentang bagaimana perspektif pribadi peneliti mempengaruhi interpretasi mereka. Adapun yang kelima, rekonstruksi makna. Setelah proses interpretasi, peneliti akan merekonstruksi makna berdasarkan temuan-temuan yang diidentifikasi dalam data. Ini termasuk menyusun kesimpulan atau temuan-temuan yang menunjukkan hubungan antara elemen-elemen data dan menghubungkannya dengan konteks atau teori yang lebih luas. Yang keenam, verifikasi dan dialog. Pada tahap ini, peneliti akan mencari cara untuk memverifikasi hasil interpretasi mereka. Ini bisa melibatkan konsultasi dengan partisipasi atau kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan konsisten. Kelebihan dan kekurangan metode hermeneutika. Kelebihannya yaitu yang pertama, memahami konteks secara mendalam. Hermeneutika memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks yang membentuk data, tidak hanya data itu sendiri. Yang kedua, fleksibilitas atau pendekatan ini sangat fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis data kualitatif dari teks hingga percakapan lisan. Yang ketiga, interaktif dan reflektif. Proses analisis yang melibatkan refleksi diri dan dialog dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan holistik. Adapun kekurangan yaitu yang pertama, subjektivitas, karena peneliti terlibat dalam proses interpretasi. Ada potensi subjektivitas yang tinggi dalam hasil analisis. Yang kedua, waktu dan sumber daya. Proses yang mendalam dan reflektif ini bisa memakan waktu dan memakan proyek, dan memerlukan banyak sumber daya untuk melakukan interpretasi yang tepat dan komprehensif. Kesimpulan yaitu metode hermeneutika dalam analisis data berfokus pada perencanaan makna melalui pemahaman mendalam dan interpretasi konseptual. Pendekatan ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif, di mana nuansa dan konteks sosial sangat penting untuk memahami data. Namun penggunaan metode ini membutuhkan keterampilan untuk mempertahankan keseimbangan antara subjektivitas peneliti dan pemahaman yang sahih dan dari data yang dianalisis. Oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.